kerja itu kan untuk selingan, itu ibadah. Yang namanya anak muda mungkin ya mana naik turunnya biasa, hanya biasa kan. Jadi ya diimbangi aja. Jadi ketika imannya lagi naik, ya tetap ibadah istiqomah. Kalau lagi turun, kalau bisa diistiqomahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita kedatangan seorang imam muda Kota Semoy, sekaligus pengusaha muda Kota Semoy, bahkan menjadi mentor di Rumah Aceh BUMN ya. Rumah BUMN ya. Rumah BUMN Ya, Aceh Utara. Aceh Utara. Ya, itu Tunku Muhammad Fatur Rahman Jasmi Al-Faris. Ya. Yuk, ini namanya panjang kali ini Tunku Fatur. Ya, Gimana mengisi UN nih? Si nama saat UN dulu. Waktu UN ya. Ya. Ya, saya ingin menyapa teman-teman dulu semuanya ya. Nama Muhammad Fathur Rahman Jasmi Al-Faris. Ya. Memang ketika UN ada kendala beberapa hal mengenai nama. Ya. Cuman alhamdulillah lancar. Sampai Jino sudah selesai S1 alhamdulillah lancar. Cuman dari SD sampai SMP SMA itu memang saya sendiri bingung mau ngisi apa nih, karena nggak cukup. Panjang kali Ya. 4 kata. Fatur Rahman aja kayaknya sudah penuh ya. Penuh. Nah, sehingga setiap ketika ujian UN itu Ya. kena kotak-kotak kan. Ya. Nah, itu pasti tanya sama apa awas ya. Pengawasnya. Nah, Ya. "Kok ini nama saya nggak cukup." Cuma jadi mereka ya kasih usul bahwa M aja, M spasi Fatur Rahman aja. Ada anak lengkap tapi handlet. Nah, Tadi Jasmin Al-Farisnya Jasmi ya. Jasmi Al-Farisnya nggak diisi Nggak. Enggak. Oh. nah kayak mana kita buat? Iya. Nggak alert kan? Oke. Itu salah satu resiko nama penjaga. Nama panjang. Karena kemarin itu saya dapat juga namanya itu hampir satu lembar kertas nama orang luar negeri ini. Itu bisa dikatakan nama terpanjang di dunia. Oh, nama. Syukur juga di sana nggak ada UN ya. Ya, Kalau iya. ada UN Kamrama. Anak papatonan kan. Pendidikan ya Betul. Ya, pendidikan, dari SD mungkin TK dulu. Nah, TK. Gimana nggak ada TK ya? TK kan Mamanya TK. pemilik TK ya. Iya. Cuman masanya belum ada TK-nya. Oh, belum ada TK orang tua. Ya. Ya, nah, itu masih belum ada. SD baru ada TK. Tadi ada masuk TK juga? Ada TK Kartika Oh, di Kodim. Kodim. Oh, iya. Dari kandang Kodim ya. Syukur juga udah dame ya. Iya, kan lah masanya Kak Bandi dame. Bali dame ya. Gimana? Kak itu dari mulai kandang kan? Ya kan? Ini gue pilih. Jadi SD dah yo. SD Negeri 1 Banda Sakti. Banda Sakti tuh kemudian langsung di SMP. SMP MSen, MTS. MSen. MTS pertama di Ulumuddin. 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 Di Cuma Ulumuddin sekitar 2 tahun. Baru nggak tamat situ. Nggak tamat. Tadi pindah kemana? Pindah ke MSen. Amsel semua ya. Ya. Langsung pindah ke nan. Jadi Nah. ketika mulai aktif di Masjid Syura, yang pindah Masih di Ulumuddin. masih di Ulumuddin. Ulumuddin. Ya. Kan Atau pulang ke masjid. Saya dengar ke waktu itu pembangunan masjid kalau nggak Ya. salah pembangunan masjid saya masuk kerja bangunan situ. Ya. Jadi sering ada azan zuhur ya waktu itu ya. Ya. SMA MAN. SMK Negeri 1 loh Semoy. Saya pikir SMA MAN. karena pendidikan SMA MSen Keagamaan lah. keagamaan. SMK karena kan SMK ini kan ada skill. Istilahnya kejuruan Skill. apa namanya? Keahlian pikeun ya. Menengah kejuruan. Nah, pokoknya ada skill siap Ya, bekerja ya. tanpa harus kuliah dulu. betul. Ya, oke. Fokus ke skill lah kan. Ya. Oke, di dayahnya cuma di Ulumuddin aja, nggak ada masuk dayah Ada Salafi gitu. tahfidz pernah.
Tahfidz di Tahfidz itu pas SMK di Koha. Jamal. Ya. Jamal Koha. Pernah di Koha mondok. Berapa lama tuh? Kurang lebih 1 tahun ada lah. 20 juz. 31 juz. Enggak ke fokus ini ya. Kalau saya fokus tadabbur. Oh, tadabbur. Ya, salahnya ya hafal, nggak fokus ke banyak masa itu. Nah, jadi ya fokus ya hafal, kemudian tadabbur juga. Banyak kata hafal Quran kan. Nggak tahu apa yang dihafalkan ya. Sehingga makanya banyak sekarang orang-orang hafal Quran tapi adabnya kan. Iya, Karena apa? adabnya, ya. Hal-hal yang seperti itu tadabburnya, memahami makna ya, seperti itu. Hanya langsung taman SMK langsung kuliah ataupun Langsung ada kuliah. nganggur dulu? Langsung kuliah. Langsung kuliah ya, langsung. Ya, ya. Ini unik juga nih ceritanya. Saya ketika SMK itu nggak ada niat kuliah, cuma ada tes satu aja. Itu nggak ada. Hanapku ikutnya SNBP apa tuh, yang langsung tes udah, yang gratis. Yang nih yang langsung Nilai. Nah, saya nggak, karena memang satu kemarin tuh di Medan, kayak pesantren juga ada. Stay apa lupa namanya kan. Rupanya hanya lewat nan. Nggak lewat. Nah bingung lah nih mau masuk kemana, di situ nggak lewat pula kan. Akhirnya tes lah di Poltek sama YN masih buka. Poltek daftar, Politeknik Negeri Losmawe daftar, kemudian YN daftar. Ternyata kan luan tes di Politeknik. Politeknik akhirnya lewat. Hampir nggak lewat. Di Politeknik lewat. Ya, alhamdulillah lewat. Tapi hampir nggak lewat. Di terakhir lah namanya. Nomor 2 ya. Oh, 2 atau terakhir lah namanya. Lupa juga kan. Cuman pada waktu itu bingung ambil di Poltek atau tes di IAIN. Oh, ini di IAIN belum? Belum. Di IAIN belum. Jadi memang ambil resiko. Kalau emang nggak lewat di IAIN, berarti ya udah nggak kuliah. Nah, karena ya sebenarnya di sini udah lewat kan Poltek, tinggal bayar bayar SPP lah, administrasi awal kan. Nah akhirnya memutuskan tuh nggak ambil karena memang biayanya juga besar. Lumayan lah masa itu, sekitar 3 jutaan juga per semester. Kalau di IAIN kan 1.200.000. Nah, lebih ya, ya. rating 18 lah tuh. Akhirnya ya udah ambil di IAIN. Itu di hari terakhir pembayaran administrasi. Nggak jadi bayar. Ada ambil keputusan bayar apa enggak. Ya udah nggak bayar. Akhirnya ambil tindakan nggak jadi di Politeknik dan tes di IAIN. Alhamdulillah ambil jurusan komunikasi di IAIN. Komunikasi penyiaran. Nah, ini detailnya apa nih? Esos. Oh, kayak Dukui Semuhar ya? Ya, Dukui Semuhar. Jadi dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya. Ya, Dukui Semuhar, Esos. Banyak murid Dukui Semuhar. Nah, kan dosen lu luar biasa. Iya. Terus selalu sama Ustadz Adnan beliau ya? Oh ya, berdua selalu ya. Ustadz Adnan di BKI, bimbingan konseling Islam. Ya, tapi singkatannya nggak enak juga dibaca nih. Nah, Ustadz Adnan itu kalau Ustadz Adnan abaliting di SMA 1. SMA 1. Nah, oh ya. Saya pengganti beliau ke OSIS-nya. Beliau ke OSIS, habis beliau langsung. Oh, bergantian setelah beliau. Tak, ke OSIS juga. Organisasi nih. Ketika mulai dari sekolah sampai dengan kuliah ada organisasi apa aja sudah diikuti? Kalau organisasi saya itu kurang aktif. Karena pada dasarnya saya itu orangnya kurang ini ya, kalau dulu kurang sosialisasi. Bahasa anak sekarang itu introvert lah katanya. Introvert, lebih mandiri gitu, sendiri gitu ya. Sampai SMA gitu juga. SMA ada pernah OSIS. Nah, pernah jadi calon ketua OSIS juga. Tapi nggak lewat. Tapi kayaknya lewat, cuman nggak lewat, nggak tahu kenapa. Tapi nggak lewat. Nggak lewat. Pernah juga calon, tapi itu bukan kemauan. Karena ikut-ikutan juga didorong. Oh, didorong. Ya, diminta ikut biar ada peserta aja, biar ada calon-calon ketua aja.
Itu Biar kalau seru demokrasinya ya. Ya. Kena tambah peserta. biar nggak kosong kali. Nah itu pas SMA. Paling ya remaja masjid, Macam je. remaja Islamic Center, remaja Remaja masjid masjid Syura. juga? Ada. Di BEM di kampus. Kalau di kampus, kalau di SMK ada ini Rohis ya. Ada Rohis ya. Rohis. SMA ada Rohis. SMA Rohis. Lain apa lagi nggak tahu, nggak ingat. Karena memang kurang aktif di bagian organisasi. Kemudian SMA ada organisasi apa tuh namanya? Dema, bukan Dema, di bawahnya. Yang jurusan. Jurusan Ya, yang jurusan himpunan. Apa namanya? HMJ. HMJ, ya. HMJ. Itu tapi ya lama, sekitar 3 semester. Enggak jalankannya di ketua. Nggak. Jadi kahim gitu. Nggak sempat karena masa kuliah itu lebih ke jualan. Oh, Jadi, lebih fokus ke usaha. jualan, usaha. Karena basic SMK nih ya? Kalau usaha itu SMK belum. Belum. Kalau usaha itu masih nge-YouTube. Oh. Nah, saya mulai nge-YouTube itu SMA. SMP udah mulai, cuman lebih fokus di SMA. Kemudian kan di take down. Ada peraturan baru lagi kan? Ketat, udah mulai ketat ya? Masa itu ada video yang di take down, kemudian otomatis kan penghasilannya menurun. Nah, cobalah usaha. Nah, jadi masa kuliah itu udah mulai usaha. Untuk bayar uang kuliah juga kan. Nah, untuk bayar Jadi kuliah. coba untuk mandiri ya? Iya, untuk mandiri, bayar uang kuliah, untuk jajan, sehingga pulang kuliah jualan, antar produk, antar paket. Nah, sehingga nggak bisa aktif. Di usaha rumahan gitu ya? Usaha rumahan. Status. Status masih belum kawin, Belum. Single. masih single. Sudah ada calon? Calon ada. Ada. Cuma mas kawinnya aja lagi mahal ya, masnya ya. Itu yang masih kita pertimbangkan. Itulah kalau di Aceh kan kendalanya di mas kawinnya, maharnya ya. Menurut Jelame. Jelamenya timanya menjino waduh kau. Saya sempat 6 juta orangnya. Ya, ini udah 5 juta sekian. Dan turun lagi ya. Alhamdulillah. Ya, Usia berapa nih? sekarang berapa? Ini 2025, 24. Bulan 6 ini masuk 25. Oh, 25. Itu udah mau masuk sunnah ya. Ya, masuk sunnah. Nabi dong 25. Ya. Tunggu 25 aja. Pekerjaan Saat ini fokus menjadi fasilitator UMKM. itu gimana tuh? Ya, fasilitator UMKM di rumah BUMN PLN. Jadi PLN punya program, yaitu program dari kementerian juga, dari Kementerian BUMN. Cuma kami di bawah BUMN-nya PLN. Jadi PLN punya programnya itu ya membina dan memberdayakan UMKM Aceh, khususnya Aceh Utara dan Los Mawé. Nah, sehingga di setiap bulannya kami mengadakan pelatihan. Nah, namanya juga kan fasilitator. Saya memberikan fasilitas untuk UMKM. Nah, apa yang dibutuhkan? Contoh legalitas usaha NIB, sertifikat halal, ya kan, sertifikat merek dan juga PRT dan sebagainya yang dibutuhkan. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan seperti pelatihan. Karena kan UMKM kita mungkin kendalanya di pasar ya. Pasar, akses pasar, baik di lokal maupun nasional maupun internasional. Jadi kita fasilitasi, misalnya ada bazar di lokal, ataupun pernah juga kita kemarin ada bazar di Jakarta. Ada juga di Malaysia. Nah, kita fasilitasi mereka untuk bawa produk ke nasional dan juga internasional. Nah, seperti itu kira-kira untuk pekerjaan sekarang, fokus ke fasilitator. Ya. Tadi awal masuk PLN gimana nih? Ini langsung tes PLN-nya atau gimana? Ya, kebetulan ada dibutuhkan fasilitator. Kebetulan saya kan sebagai apa ya, selain apa tadi, punya produk, saya punya produk nih. Saya juga sosial media spesialis. Jadi bagian digital marketing. Nah, sehingga dibutuhkan, alhamdulillah dibutuhkan, istilahnya membutuhkan untuk siapa yang bisa bina UMKM, siapa yang bisa ini istilahnya yang bantu saat untuk bina UMKM, bantu konsultasi UMKM. Alhamdulillah kita bukan lagi pengalaman, memang itu hal yang memang sehari-hari kita lakukan. Biasa kita lakukan.
Karena selain itu juga ada belajar mentoring kan di online, di Zoom dan sebagainya mengenai digital marketing, mengenai branding produk. Kayak gitu. Spesialisnya. Spesialis. Jadi belajarnya gimana nih awalnya? Kalau sosial media spesialis ini dia secara umum spesialis sosial media. Dia seorang sosial media spesialis ini harus tahu bagaimana algoritma sosial media bekerja. Nah, walaupun memang terkadang agak sulit memahami algoritma. Mau seahli apapun orang, kalau algoritmanya selalu berubah, bingung juga. Nah, kemudian memahami bagaimana konten-konten yang kira-kira diminati oleh audiens. Nah, kemudian contoh misalnya sekarang itu kalau pernah lihat di TikTok itu ada Instagram TikTok akun Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Nah, mereka itu paham bagaimana cara menggait anak muda Gen Z. Jadi mereka pakai dengan sound atau audio yang lucu. Nah, sehingga di situ terciptanya interaksi. Ya, interaksinya apa? Karena lucunya soundnya kadang lagu-lagu lucu dipakai. Ada hal yang menarik gitu. Menarik, hiburan. Kemudian videonya tapi video alam, istilahnya namanya pesona kan. Tapi soundnya itu nggak relate, nggak masuk, tapi lucu jadinya. Tapi itu salah satu strategi juga. Nah, sehingga hal-hal seperti itu harus dipahami oleh sosial media spesialis. Juga desain. Kemudian apa lagi ya? Copywriting, bagaimana captionnya, kan? Copywriting, apa lagi? Banyak lah. Yang memang bagian daripada sosial media spesialis. Ini belajarnya di mana pertama kali belajar? Dulu otodidak enggak? Kalau saya itu semua otodidak awalnya. Nah, kapan saya belajar? Belajar ketika udah nggak tahu lagi ini harus gimana. Nah, jadi belajarnya itu ya cari kelas online. Nah, carilah kelas mengenai disitulah baru ada kerangka atau frameworknya, kerangka untuk menjadi sosial media spesialis. Nah, di situ baru paham. Nah, karena memang semua otodidak. Nah, karena kalau prinsip saya itu otodidak, coba dulu. Kalau udah nggak paham lagi baru tanya. Nah, gitu juga ada kawan-kawan. Mana sih urungnya kan? Mesti mernobeun mesti. Merno irama. Irama kan 8 irama kan. Merno irama. Yang merno ngelung sebenarnya kan. Saya suruh dengar dulu. Dengar irama mana yang suka. Nah, jadi kalau mau belajar apa-apa tuh harus yang disukai. Nah, kalau nggak disukai mau belajar gimana pun kan nggak kena ya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman, nggak mengikat lah. Sehingga mau irama apa? Dia suka irama misalnya irama nahawan. Nah, dengar terus irama nahawan tuh nanti alunannya bisa sendiri. Nah, kalau udah mau variasi nanti baru belajar mengenai variasi iramanya. Nah, gitu juga misalnya ada kawan-kawan minta ajarin desain. Coba dulu buat poster satu, kalau udah nggak tahu lagi gimana desainnya udah buntu, ide nggak dapat lagi baru tanya. Nah, nyari lagi apa? Nah, jadi kayak dilepas juga kan? Iya. Dilepas terus ketika kata warah telepon. Ya, baru telepon. Baru tanya kan? Baru tanya sistem. Konten kreator nih. Pernah jadi konten kreator ya. YouTuber. Ini bagian apa nih mainnya? Kalau YouTube bagian apa tuh namanya? Edukasi. Ya. Edukasi, pendidikan, edukasi. Edukasi tentang irama azan, irama Al-Qur'an, cara baca Quran dengan irama ini ya. Jadi itu lama. Apa tuh lama? Dengan YouTube dengan sejak 2014 sampai sekarang. Sekarang masih juga. Masih, cuman udah jarang upload. Ya. Berarti itu motor tuh dari YouTube. Enggak, motor dari hasil kerja. Kerja. Dan juga usaha. Kalau dari YouTube ada juga. Dulu ya, lama. Itu aset.
Iya. Misalnya aset kayak komputer, kamera iya. dulu beli. Itulah Handphone. seorang content creator lebih utamakan upgrade fasilitasnya Iya, fasilitas. kan? Untuk lebih berkualitas. Jadi aset kan. Iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ada aset. Masih ada aset. Tapi kalau kita beli hal-hal yang nggak manfaat kan rugi kan. Iya, manfaatnya cuma sekali ya kan. Iya. Kalau ini bisa digunakan lagi untuk cari cuan. Cuan. Ya, ini kan aset juga. Iya. Aset. Nah, inilah. Oke. Visigo Academy Aceh. Oh, Apa Visigo. itu? Ya, pernah bekerja di Visigo. Pernah bekerja? Ya. Itu ini bagian konten spesialis juga. Konten kreator bagian sosial media juga. Kita handle sosial medianya. Ya, itu punya salah satu motivator termuda di Indonesia. Visigo Academy. Jadi nama beliau Coach Syafi Effendi, kalau pernah dengar. Syafi Effendi itu orang Aceh? Bukan, orang Sumatera. Cuman udah go internasional, sebagai motivator. Jadi beliau bangun akademi. Misalnya semacam perkuliahan lah. Tapi bagian ini perhotelan. Bagian perhotelan dan juga bagian apa ya? Lupa pula bagian apa tuh. Bagian perhotelan lah. Jadi mahasiswanya itu setelah kuliah langsung kerja bagian perhotelan. Bagian apa lagi ya? Yang kayak masak-masak itu apa namanya? Koki. Ya, tapi Tata Boga ya. Tata Boga. Tata Boga. Itu di Banda Aceh pusatnya. Tapi ada di seluruh Indonesia. Visigo Academia. Nah, itu pernah di situ. Jadi sosial media spesialis. Berapa tahun di situ? 1 tahun lah. 1 tahun. Ya. Cuma magang ya. Cari pengalaman ya. Tambah pengalamannya masih muda. Oke. Jadi ke Malaysia kemarin tuh ngapain nih? Oh ya, itulah karena kita sebagai fasilitator, alhamdulillah kita juga dapat apresiasi kan dari CEO Rumah BUMN Aceh. Dapat apresiasi go global. Jadi bawa produk juga, sekalian bawa produk UMKM. Sekalian promosi UMKM. Ya, promosi di sana ini promosi ke seluruh pengunjung. Di sana ada business matching. Business matching nawarin produk lah ke para investor kan. Siapa yang ingin coba order produknya kan. Jadi kita bawa produk dari Aceh ke Malaysia. Kebetulan acaranya itu Malaysia International Tourism Expo. Ya, di Pahang tuh, Kuantan. Lumayan jauh juga kan. Kalau dari KL lumayan jauh lah ke Pahang kan. Acara internasional. Alhamdulillah kita dapat apresiasi untuk berangkat. Harusnya nggak berangkat. Alhamdulillah berangkat ya. Itu sih yang pas ke Malaysia. Nah, ya itu pertama kali ke luar negeri. Iya, itu. Karena kayak kita bilang di awal tadi, orangnya introvert. Jangankan ke Malaysia. Keluar kota aja malas. Lebih baik di rumah ya? Di rumah. Misalnya nggak kalau kecuali kalau keluar ngopi, ada kerjaan itu aja. Tapi sekarang udah nggak lagi. Udah. Karena introvert itu terkadang ini ya membatasi diri. Makanya sekarang baru sadar bahwasanya kita itu memang harus bangun relasi. Iya. Nah, makanya kenapa nggak dari dulu kita bangun relasi, aktif di organisasi. Nah, sekarang baru sadar ternyata seberpengaruh itu. Baik untuk bisnis, cuma nggak semata-mata karena karena manfaat, memanfaatkan nggak. Yang pertama kan niatnya silaturahmi. Nah, karena kan ada tuh silaturahmi membuka rezeki. Ya, itu semakin lengan semakin rezeki. Ada banyak yang kenal kan. Alhamdulillah sekarang lah baru sadar. Makanya sekarang udah sering tampil baik di Instagram kan. Kemudian sering tampil lah jadi pemateri gitu kan. Jadi termasuk tampil di MC ya. MC pernikahan pesta ya. Itu sebenarnya nekat. Walaupun kadang-kadang kalau MC itu masih ada ketakutan, misalnya takut nggak suka jumpa sama orang kan. Cuma lawan. Lawan rasa takut. Ya, melawan rasa takut itu. Nggak nyaman, nggak tahu kenapa kalau di tempat ramai itu kan nggak nyaman, apalagi acara pesta kan ramai. Tapi sampai sekarang masih ada nggak nyamannya, itu masih ada, cuman harus lawan.
Oke, jadi ini jiwa pengusaha ini sudah ada Ada ketika sekolah dari SMK sekolah, dulu, ya? dari SMK udah ada. Bisnis lah. Bisnis nih. Nah, walaupun belum sukses kan. Untuk imam nih. Untuk Imam. Ini kayaknya kalau nggak ada izin khusus nih Ya. nggak bisa nih. Apa selalu kalau ada jadwal imam, terutama imam Id, harus minta izin dulu sama Kusni. Ya, Ada gimana nih ceritanya? Ada 3, ada 4 yang harus ada izin. Kalau bagi saya, Ya. pertama orang tua, mama sama ayah kan. Yang kedua, ya itulah guru. Ada Tungku Husni, ada Abi Lukman, kemudian ada Habib Ali kan. Jadi setiap ada, kalau dulu awal-awal ada imam juga di masjid Ba'alawi kan. Ya. Itu malamnya atau sebelumnya izin dulu. WA Tungku Husni, Tungku izin lun laki aja ke imam gitu kan. Nah izin Pak Guru ya, karena kayak gini, guru dan juga orang tua yang tahu kita. Ya. Nah istilahnya ini udah layak nggak gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ada izin. Nah istilahnya sekalian untuk perbaiki diri juga kan. Ya. Nah, karena kalau kita udah jadi imam ini ada hal-hal yang memang harus dibatasi. Nah, gitu juga misalnya ya hal-hal yang inilah yang negatif lah. Cuma walaupun kalau kayak gini nggak nampak kan, nggak ada beci, Kadang beci. nggak masalah karena bukan hal negatif. Kita tetap harus santai gitu kan, relax, emang mudah. Iya. Itu kalau masalah imam, karena imam ini juga berat. 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 Beratnya bukan hanya di saat sholatnya, tapi ketika di luar sholatnya harus Ya. terjaga. Nah, makanya kalau saya pernah dinasihati sama Habib Ali, Habib kan, itu kalau ente udah jadi imam, ente harus siap. Harus siap dengan beberapa hal. Ya memang harus ada hal-hal yang harus dibatasi. Jangan terlalu banyak nongkrong. Nah, istilahnya jaga marwah lah. Jaga marwah. Kemudian jangan pakai celana pendek. Itu alhamdulillah dari dulu nggak pakai celana pendek kan. Lo jangan jalan sama cewek. Ya, itu masuk baru juga. Mungkin kalau celana ya harus dijaga juga, jangan ketat kan. Istilahnya ya semestinya lah. Kita sebagai seorang lelaki kan. Celana chinos aman kan. Yang jeans ya jangan jeans sekali. Itu sih. Itu jangan melanggar syariat lah. Nih yang Habib yang di Semuanya nih. Apa nih namanya? Nama pukulan majelisnya Al-Masyhad. Habis itu ada istilah apa? Mursyid ya apa? Munsyid. Itu gimana nih? Munsyid itu pembaca sholawat. Orang-orang yang membaca kasidah. Nah, gitu juga di majelis. Ada juga hal-hal yang harus kita jaga. Orang melihat kita sebagai orang yang baca sholawat kan. Nah, selain imam nih, memang harus dijaga karena kan itulah. Cuman namanya kita masih muda. Kadang-kadang ya sewajarnya aja kita pakai baju kaos, kan? Kita pakai baju celana kayak biasa, jangan over. Itu peci kadang pakai kadang enggak. Namanya karena baru pangkas. Kok gak nampak pangkasnya? Ya. Kalau pakai peci kan nggak nampak kan? Jadi ya. Ini masih dengan apa majelis nih? Kan ada ketika Maulid ya dibuat Maulid, apa? 40 malam. Istilahnya apa istilahnya? Maulid Arba'in. Maulid Arba'in tuh keliling-keliling kota Losowe ataupun gimana nih? Kalau sekarang Losowe aja. Losowe aja. Berarti ini yang diminta ataupun meminta? Diminta. Pemilik rumah yang meminta. Ya, kita buka. Jadi majelisnya buka. Siapa yang mau adain maulid itu di rumah? Harus dari anggota majelis Enggak. Umum yang minta. Ya, jadi umum biasanya ada pendaftaran. Nah, jadi dibuka pendaftaran malamnya masih kosong, malam kedua misalnya. Nah, bisa kita pilih lah. Kita mau malam berapa. Jadi orang majelisnya itu datang ke rumah baca sholawat. Nah, itu. Untuk menjadi anggota majelisnya gimana nih?
Cerai. Nggak ada cara apa-apa, tinggal datang aja. Datang aja. Ya GPS ya, cuma datang sholat subuh. Ah. Kalau GPS kan datang sholat subuh, Datang sholat subuh. langsung jadi anggotanya. Kalau Anggota. habis itu gabunglah ke grup. Iya, iya. Ya, aja. Gitu juga majelis nih. Ya datang nanti ada kontak kan, masuk grup. Nggak boleh. Jadi nggak perlu pendaftaran. Nggak ada formulir. Pendataan nggak ada. Nah ada. Oke. Baru aku napler. Nah, jadi seperti itu. Nah, kayak sekarang masalah apa tadi? Kita kan tadi ada bahas masalah introvert dan extrovert lah kan. Kalau dulu seorang Fatur ini nggak bisa bicara, Iya. bicara masih medok, medok sangat medok dulu. Ya, cuman alhamdulillah ini ya upgrade diri ya, upgrade diri walaupun sekarang kita karena gini orang Aceh kalau bahasa Indonesia itu nggak mungkin nggak ada khasnya. Ada ciri khasnya. Ada ciri khas, makanya kita harus bangga juga kan. Nah alhamdulillah sampai sekarang udah pernah jadi pemateri itu dari yang introvert yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong sama sekali. Apalagi menyogi kalau dulu ada muhadarah hidayah kan, nya menyogi pegah apa mudah deh. Iya betul. Mungkin orang-orang yang pernah satu dayah dulu tahu gimana. Cuma sekarang alhamdulillah karena ini ya, yang penting kemauan, suka kan, suka. Misalnya makanya saya punya cita-cita tuh jadi ini, jadi apa namanya, komunikator lah, pembicara, bukan motivator, kan. Lebih kepada public speaker. Nah, kemudian kalau di perusahaan itu pengennya jadi sebagai apa namanya, public relation. Nah, itu yang sekarang lagi belajar mengenai public relation, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun kolaborasi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah bisa lah. Kayak kemarin pernah ke wali kota ngomong-ngomong kan sama pimpinan perusahaan. Alhamdulillah perlahan lah dibangun. Itu yang masih belajar karena gini, yang terpenting itu kita mau dulu. Mau belajar, kemudian mau langsung praktek. Nah, makanya saya itu punya gelar non akademik selain S1, yaitu Certificate Digital Marketing Praktisi. Nah, jadi digital marketing praktisi. Nah, jadi memang praktisi, ambil praktisi memang karena semuanya belajar langsung terjun. Nah, belajarnya terjun langsung. Ya gitulah seorang muda ya. Tapi kalau tanya teori mungkin ya nggak terlalu paham kali. Tapi memang kalau misalnya tanya ini gimana teorinya, tapi langsung praktek. Pesan Dan untuk anak muda udah sebagai close ya, statement. untuk anak muda jangan lupa sholat. Gitu aja. Yang terpenting adalah anak mudanya adalah pemimpin masa depan. Dan lagi elung jeno kan seperti saya sekarang tendik aja ke wali kota. Walaupun kadang kita memang nggak ini ya, nggak expect. Banyak kawan-kawan yang dulu demo pemerintah, sekarang udah di pemerintah. Ya kan? Ya, itu kawannya gitu. Makanya ya udah jalani aja, yang penting kita hidup ini ya untuk ibadah. Kerja itu kan untuk selingan, itu ibadah. Yang namanya anak muda mungkin ya, yang namanya apa namanya tuh iman naik turun ya biasa, hanya biasa kan. Jadi ya diimbangi aja. Jadi ketika imannya lagi naik, ya tetap ibadah istiqomah. Kalau lagi turun, kalau bisa diistiqomahkan. Memang itu ini anak muda kan. Pernah, Bang Sabar kan pernah muda juga kan. Nah, tahu lah rasanya. Kadang tengok rakyat masjidnya tapi rakyat masjid. Kok jemaat aja? Jemaat aja. Tengah beran Beran juga, tapi yang penting istiqomah. Ya. Nah, istiqomah tetap saja walaupun tengahnya. Tapi emang masa muda ini emang sangat-sangat melelahkan. Oke, Bapak terima kasih untuk malamnya. Alhamdulillah sama-sama. Insyaallah kita berjumpa kita jumpa lagi di studio di Insyaallah. rumah nanti. Ya. Kalau sudah ada di rumah. Karena tujuan utamanya buat studionya di rumah. Ya. Karena rumahnya masih Proses. tahap pembangunan. Jadi sabar lu buatlah di sini. Nanti kita mungkin bisa bahas lebih ini ya, lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Nah, kalau ini kan hari ini kita lebih umum kayaknya. Ya, lebih umum. Umum kan, bagian digital marketing mengenai apa tadi imam. Nanti kita mungkin bahas spesifik. Lebih spesifik satu hal ya. Satu hal. Oke.
tunggu aja ke kami di episode selanjutnya. Oke. Oke, sekian untuk malam ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.